Selamat datang di kelas saya mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 11 Bahasa. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi pada buku paket yang ada di Anda bisa lihat di layar, bisa dari penerbit Erlangga atau bisa dari penerbit Ramawidya. Dan Anda bisa pinjam itu di perpustakaan sekolah. Nah, materi kita pada kelas 11 Bahasa mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, saya berikan gambaran sedikit pelajaran kita selama 1 tahun ajaran. Kita mempunyai 8 kompetensi dasar pada 1 tahun ajaran untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 8 kompetensi dasar selama 1 tahun, dan itu artinya semester ganjil kita mempelajari 4 kompetensi dasar, dan semester genap kita akan mempelajari 4 kompetensi dasar juga. Nah, ini adalah gambaran materi kita untuk semester ganjil. Dan Anda bisa lihat di layar. Pada layar tertera di situ 4 bab yang akan kita pelajari selama 1 semester. Bab 1, berdebat dengan benar, dan bab 2, makalah dan penyajiannya, bab 3, analisis klausa, dan bab 4, kita akan mempelajari variasi kalimat dalam novel. Nah, ini adalah gambaran materi kita selama semester ganjil. Nah, oleh karena itu, berarti materi kita yang pertama, kita mulai dengan bab 1, berdebat dengan benar. Nah, pada layar yang tertera di atas, yang terlihat bahwa di situ ada pertanyaan bagaimana berdebat dengan benar. Nah, sebelum kita berdebat, kita harus pahami dulu tentang debat agar mengetahui bagaimana berdebat dengan benar. Nah, Anda pernah melihat debat yang ada di televisi kan? Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada materi debat kali ini. Yang akan kita bahas pada materi berdebat dengan benar: 1. Pengertian debat, 2. Manfaat debat, 3. Karakteristik debat, dan 4. Struktur debat. Nah, Anda pernah lihat bagaimana debat di televisi seperti tahun lalu? Pernah lihat debat presiden wakil presiden, atau juga pernah melihat debat kandidat, bisa kandidat di daerah masing-masing. Pasti seru ya. Nah, mari kita lihat pada tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita akan mempelajari debat. Apa pengertian debat? Nah, kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Itu adalah pengertian debat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kita semua bisa mencari pengertian debat pada buku yang lain, atau kita mempunyai referensi sendiri tentang pengertian debat. Baik, berikutnya kita akan lihat apa manfaat debat. Ketika kita menyaksikan sebuah debat seperti yang ada di televisi, apa manfaat atau adakah manfaat dari debat yang kita lihat di siaran televisi, ataupun kita bisa melihat secara langsung tatap muka debat yang terjadi di sebuah parlemen atau di sebuah rapat. Nah, di dalam debat mereka beradu argumen, saling menguatkan pendapat masing-masing. Ketika mereka beradu argumen, sangat jelas bahwa adu argumen yang dilakukan dalam debat bermanfaat untuk menginformasikan visi dan misi serta rencana kerja yang dilakukan di masa yang akan datang.
Nah, manfaat, apakah debat hanya bermanfaat dalam bidang politik saja? Tentu saja tidak. Debat memiliki manfaat di berbagai bidang. Selain politik, debat dalam bidang perekonomian dan hukum bermanfaat dalam berbagai kebijaksanaan untuk mengambil keputusan. Nah, dapat disimpulkan bahwa debat memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lihat karakteristik debat. Nah, karakteristik debat yakni sebagai berikut. 1. Melibatkan dua pihak baik secara perseorangan, kelompok, maupun perwakilan organisasi atau perusahaan. Ada yang disebut tim pro atau tim afirmasi, dan ada yang disebut tim kontra atau tim negatif. Yang kedua, pada umumnya berbentuk komunikasi langsung atau tatap muka. Dalam debat diatur oleh moderator atau juri dengan tahap-tahap pengaturan tertentu. Ketiga, menyangkut suatu tema atau permasalahan yang menyangkut konflik, pertentangan, atau perselisihan. Yang keempat, menyelesaikan melalui argumen dengan saling meyakinkan dan mempengaruhi dengan alasan dan fakta. Yang kelima, berujung pada dua hal, yaitu sepaham atau tidak sepaham. Kita lihat struktur debat. Yang pertama, struktur debat adalah pengenalan masalah atau orientasi. Nah, masalah yang melibatkan dua pihak yang saling bertentangan. 2. Penyampaian argumen. Kedua pihak saling menyampaikan argumen dengan disertai sejumlah alasan yang jelas dan meyakinkan. Ketiga, kesimpulan. Bentuknya berupa kompromi atau kesepahaman di antara kedua belah pihak. Nah, kalau dibuat dalam bentuk bagan, struktur debat akan terlihat seperti di layar. Di situ ada pengenalan masalah atau isu, kemudian saling menyampaikan argumen, ada tim pro dan ada tim kontra. Yang ketiga, kesimpulan mencapai suatu kesepahaman. Baiklah, pada materi kali ini tujuan pembelajaran ada 4. Kita sudah mempelajari pengertian debat, manfaat debat, karakteristik debat, dan struktur debat. Nah, setelah saya jelaskan, mari kita berdiskusi.